Halo, apa kabar? Sehat semua kalian ya? Ada pemberitanya cukup menarik bahwa kalau Hasto ini ditahan, ini akan menjadi ancaman bagi Jokowi dan bahkan blunder bagi seorang Jokowi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja Hasto akan bernyanyi, dokumen-dokumen penting akan dibuka, ya. Kotak Pandoranya akan dibuka di situ yang berisi dokumen-dokumen skandal dugaan keluarga Jokowi. Wah, ini ngeri bos, ini ngeri. Ibu Koni akan turun tangan, ya PDIP dan Ibu Megawati turun tangan begitu kan ya. Artinya semuanya turun gunung untuk menyelamatkan Hasto ini. Makanya saya setuju kalau Hasto ini ditahan, nanti akan bercerita panjang bagaimana skandal-skandal dugaan keluarga Jokowi. Soal dugaan korupsi misalnya, soal dugaan jet pribadi, soal dugaan blok midan dan sebagainya. Semuanya akan terbongkar. Jadi yang ditahan ini Hasto, tapi yang tidak tidurnya adalah Jokowi. Kok bisa? Ya, karena ada hubungannya begitu. Sehingga yang terjadi selama ini begitu kan ya, yang terjadi selama ini Hasto sudah jadi tersangka, terus kemudian kenapa kok baru sekarang? Ini kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu dari masyarakat. Nah, sejak dulu siapa yang melindungi Hasto ini? Ya, pas Hasto ini pasti tahu, ya. Dugaan-dugaan yang kemudian muncul selama ini pada Hasto, terus kemudian soal dugaan suap. Padahal Hasto ini tidak merugikan uang negara spesial pun, hanya jogok ya atau suap sesama antar kader partai ya, sehingga Wahyu Setiawan sudah mau keluar ya, sudah jadi tersangka di situ dan bercerita ya bahwa Wahyu Setiawan itu bercerita bahwa tidak pernah menerima uang dari Hasto. Kenapa kok Hasto jadi tersangka? Ternyata usut punya usut, ada pesanan besar. Ya, ada pesanan besar ini. Ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Siapa yang memesan? Di luar KPK, kabarnya begitu kan. Bisa saja ini ada peralihan besar, peralihan isu besar soal Jokowi masuk nominasi orang terkorup dunia. Bisa saja seperti itu. Jadi, kabarnya Hasto ini sudah digeledah. Ya, sekarang ini Hasto sudah digeledah. Terus kemudian, ya, apa yang mau digeledah? Padahal bukti sudah cukup, sudah jadi tersangka, tidak ditahan, ya. Kenapa? Ya, ini kan pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian orang-orang kuat begitu kan, ya. Makanya kalau Hasto ini ditahan, yang jelas Jokowi tidak tidur nyenyak. Karena ada kaitannya dengan skandal-skandal itu. Dokumen-dokumen Pandoranya akan dibuka. Ini akan menemukan titik terang. Ya, karena kita lihat saja, ya, karena kita lihat saja politik antara Jokowi dengan PDIP, Jokowi dengan Hasto ini nampaknya adalah politik balas dendam. Bisa saja Jokowi akan menjadi tersangka ketika PDIP punya posisi yang di atas. Bisa saja itu terjadi. Mungkin PDIP tidak berkutik hari ini. Semuanya sudah dibongkar. Hasto sekjen PDIP ya dipreteli ya, bahkan Kongres PDIP akan bisa saja sebagai pintu masuk Jokowi mengobrak-abrik mempreteli PDIP. Bisa saja karena banyak dugaan-dugaan yang kemudian terjadi, sehingga saya kira inilah politik kita begitu kan ya. Maka orang-orang akan melihat bahwa apakah PDIP ini dengan Jokowi ini adalah sebagai bentuk satu kesatuan yang kemudian membesarkan Jokowi, bertanggung jawab semuanya. Tapi pada kenyataannya, ya PDIP harus bertanggung jawab juga di satu sisi. Kenapa? Karena melahirkan seorang Jokowi, ya, politik Jokowi dan sebagainya. Nah, karena kalau sudah Jokowi punya misalnya sudah berkhianat, saya kira ini bukan tanggung jawab dari sebuah PDIP. Semua partai pasti punya kepentingan tertentu. Saya kira dengan penetapan Hasto sudah jadi tersangka, terus kemudian mau ditahan, ya sekarang ini bahkan rumah Hasto sudah digeledah, nampaknya ini menjadi gertakan. Apakah Bu Megawati punya nyali? Apakah Bu Megawati tetap membiarkan Hasto berada di penjara atau turun gunung ya, nanti menyambangi ya KPK atau bagaimana? Dan itu sebuah janji dari seorang PDIP. Makanya Ubaidillah Badrun, terus kemudian LSM ya,
sudah muncul begitu melaporkan skandal dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Wah, ini ngeri bos. Ya, ini ngeri karena ini adalah masalah soal politik. Jadi saya pribadi begitu kan, saya pribadi apakah politik seperti Jokowi dan PDIP ini mempertontonkan suasana sejak 2 periode yang lalu begitu kan ya? Apakah mempertontonkan seperti ini kepentingan-kepentingan besarnya? Banyak saya pribadi mendukung PDIP. Ya kenapa? Karena kok baru sekarang Hasto jadikan tersangka? Kenapa tidak dulu? Siapa yang melindungi Hasto? Kan itu logikanya. Dan kedua-dua inilah yang kemudian akan saling adu kuat, saling membongkar satu sama lain. Makanya kalau Hasto ditahan, Jokowi mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Ada satu kesatuan, ya. Tidak mungkin lah, ya, apa yang dilakukan Jokowi ini tidak mungkin. PDIP pasti tahu, ya. PDIP pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu di situ. Kenapa? Karena Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Jadi kalau semuanya saling membongkar satu sama lain, ada apa di balik ini semua? Kan itu logikanya. Jadi saya kira ya dengan adanya politik antara Jokowi dan PDIP, perlawannya sangat sengit, ini menandakan ada sesuatu yang kemudian kita lihat ya di masyarakat bahwa PDIP dan Jokowi ini dianggap sama. Tapi bagi kami adalah itulah sebuah kepentingan besar dari seorang Jokowi. Jadi nuansanya bagi kami adalah Jokowi kalau ingin ingin setidaknya begitu kan, ingin adil ya, KPK ini adili Jokowi, keluarga Jokowi, semuanya diadili. Ya, biar menemukan titik temu di situ. Kan keren begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di Khodari News ini. Jangan lupa di subscribe.